bertemu kembali bersama saya Ibu Novalin dalam pembelajaran PPKN. Ibu berharap dan berdoa kamu dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap ikuti kegiatan kita hari ini. Mari kita mulai. Siswa, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih dalam materi ancaman dan ancaman terhadap ideologi politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dan upaya mengatasinya. Nah, minggu yang lalu kita telah mempelajari, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk-bentuk ancaman militer dan non-militer. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kita selanjutnya tentang dimensi lain dari bentuk ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Ancaman itu adalah ancaman di bidang Ipolesos Budhankam. Ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mari kita mulai dari ancaman terhadap bangsa dalam bidang ideologi. Ancaman terhadap bangsa dalam bidang ideologi bisa terjadi dalam bentuk yaitu komunis, Zionisme, liberalisme, dan individualisme. Ini adalah bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dalam bidang ideologi. Yang kedua adalah ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik itu dibedakan menjadi dua, yaitu dari luar negeri seperti intimidasi. Intimidasi itu adalah menakut-nakuti, memaksa pihak lain untuk berbuat sesuatu. Yang kedua adalah provokasi. Provokasi itu perbuatan untuk meningkatkan kemarahan dan menghasut supaya orang lain marah terhadap orang tersebut. Lalu yang ketiga adalah blokade politik. Blokade politik adalah tindakan menghalangi atau mengepung, memutuskan terhadap suatu negara. Jadi ini adalah bentuk-bentuk ancaman di bidang politik dari luar negeri. Ini bisa terjadi bagi negara kita. Yang selanjutnya adalah ancaman bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama adalah pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Yang kedua, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ini adalah bentuk ancaman terhadap bidang politik. Yang ketiga adalah separatisme. Separatisme itu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dengan cara memisahkan diri dari suatu wilayah. Nah, ini adalah tiga bentuk ancaman terhadap bidang politik. Yang selanjutnya ancaman bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi contohnya itu membanjirnya produk luar negeri yang ada di negara kita. Yang kedua adalah kemudahan pihak asing dalam menanamkan modal di dalam negeri. Yang ketiga, persaingan bebas menimbulkan tumbuhnya kesenjangan ekonomi. Yang keempat, sektor ekonomi rakyat yang disubsidi semakin berkurang. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini bentuk ancaman di bidang ekonomi yang bisa terjadi bagi bangsa. Yang selanjutnya adalah ancaman bidang sosial budaya. Ancaman bidang sosial budaya bisa datangnya dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman tersebut yaitu kita mulai dari dalam negeri. Isu-isu kemiskinan, isu kebodohan, isu ketidakadilan ini dapat mengancam
terhadap bangsa. Jadi isu itu berupa informasi tentang banyaknya kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan. Itu mengancam bangsa kita. Lalu ancaman selanjutnya, ancaman dari luar negeri. Munculnya budaya konsumtif di bangsa kita ini mengancam, merupakan ancaman terhadap negara kita. Lalu munculnya hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi sebagai nilai hidupnya. Jadi orang yang merasa bahwa kepuasan pribadinya itu menjadi nilai hidup bagi dirinya, ini bagian dari ancaman terhadap bangsa. Lalu munculnya sikap individualisme. Selanjutnya adalah gejala westernisasi. Gejala tersebut adalah gejala di mana gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat. Jadi setiap bangsa kita yang bergaya hidup seperti budaya barat itu akan mengancam sosial budaya, mengancam bangsa kita. Selain tadi adalah ancaman dari dalam negeri, yaitu isu kemiskinan, isu kebodohan, dan isu-isu ketidakadilan. Nah, lalu ancaman dalam bidang hankam. Nah, ancaman di bidang hankam, pertahanan keamanan ada 3, yaitu ancaman bisa berupa invasi, adalah aksi militer angkatan bersenjata negara lain untuk menguasai negara. Itu bisa terjadi dan mengancam pertahanan keamanan bagi bangsa. Lalu yang kedua ada agresi. Agresi itu tindakan merusak, menyerang suatu wilayah dengan tujuan merebut kekuasaan. Ini bentuk ancaman di bidang pertahanan keamanan. Lalu pemberontakan bersenjata juga merupakan ancaman di bidang hankam. Jadi ada tadi 5 dimensi lain dari ancaman bagi bangsa Indonesia jika dilihat dari 5 bidang kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang dimensi lain dari bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa. Sudah kita simpulkan tadi ada 5 bentuk ancaman, yaitu ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kamu tetap melatih diri dengan mengulang kembali pembelajaran kita agar kamu semakin bisa dalam mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan.